Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah dosen manajemen jaringan, Bapak Dr. Eng Agus Salim, SPDMT. Di sini kami akan mendemokan praktikum untuk administrasi server. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lingga Duel Farizi, NPM 23082014146. Saya Muhammad Kelas Lamal Akbar dengan NPM 23082010153. Nah, untuk praktikum administrasi server sendiri, langkah pertama yang dibuat adalah membuat rancangan topologinya. Di sini kita membuat tiga klien, yaitu Windows 7 sebanyak dua klien dan satunya Ubuntu. Untuk micro OS-nya digunakan sebagai router dan switch-nya menggunakan internal network adapter yang ada di Oracle VirtualBox. Nah, pertama, kita bisa masuk ke router OS melalui inbox dengan menggunakan username dan password yang telah ditentukan dan berikan IP DHCP server kepada masing-masing klien. Nah, di sini saya sudah memberikan IP pada masing-masing klien. Sudah ada keterangannya IP-nya dan sudah ada keterangan juga hostnya. Di sini ada Windows 7, Ubuntu, dan Windows 7. Karena Windows 7-nya ada dua. Nah, untuk semakin memperkuat bahwa eh, klien sudah diberikan jaringan semua, kita coba tes di terminal mereka masing-masing. Di sini sudah tertera bahwa Windows 7 sudah diberikan IP oleh internal adapter network. Ini 192.168.30.152 sama seperti di Winbox untuk Windows 7 yang bagian ini. Coba cek di Ubuntu. Nah, ini juga sudah tertera bahwa IP dari Ubuntu sudah diberikan oleh DHCP server yang ada di Winbox. Terus ini sepertinya, oh bisa. Kita coba juga untuk Windows 7 tapi yang satunya. Nah, di sini juga dari Windows 7 satunya juga sudah terhubung dengan IP VirtualBox yang ada di Winbox. Di sini berarti eh, selaras dengan yang ada di DHCP servernya. Nah, selanjutnya ketika sudah memastikan bahwa masing-masing klien sudah diberikan IP, di sini kita atur DNS-nya menjadi 8.8.8.8. Nah, untuk mengatur DNS di sini ada di menu IP, terus ada di DNS. Nah, di sini servernya kita atur ke 8.8.8.8. Nah, setelah mengatur DNS, di sini kita juga harus mengatur firewall NAT-nya sendiri. Kita atur firewall NAT-nya menjadi SRC address-nya menjadi 192.168.30.0/24. Setelah itu, di bagian extend tambahkan masquerade pada bagian action. Untuk NAT sendiri ada di firewall, terus ada di menu NAT. Nah, untuk settingannya seperti ini. Jadi di general untuk channel SRC NAT, out interface-nya internet. Dan di tab action, dia adalah masquerade. Setelah itu, selain mengatur NAT yang di chain NAT, kita harus mengatur untuk DST NAT-nya sendiri, yaitu dengan mengisi eh, pilihan DSNAT dengan 6 TCP pada protokol dan portnya menjadi 80. Serta di bagian action itu pilih redirect. Jika tadi di bagian action masquerade, sekarang pilih redirect. Dan portnya menjadi 8080. Ini yang bagian bawah, settingannya seperti ini, redirect 8080. Dan isinya itu DSNAT dengan protokol 6 TCP.
Selanjutnya, untuk mengeblok situs yang ingin kita blok, itu settingannya ada di proxy dan firewall. Untuk proxy sendiri, di sini kita hanya mengatur portnya menjadi 8080. Nah, untuk di proxy-nya sendiri hanya mengatur di sini untuk mengubah portnya menjadi 8080. Selanjutnya, untuk di firewall, kita masuk ke filter rules. Eh, Pertama itu yang harus diubah yaitu chain-nya yaitu menjadi forward. Lalu di bagian advance kita bisa memblokir konten yang ingin kita blokir. Pada contoh yang pertama kita coba blokir detik.com agar bisa membuka blokir detik.com. Lalu pada bagian action itu pilih drop. Settingannya di sini. Di filter rules kita di generalnya ada chain forward dan protokolnya 6TCP. Di bagian advance kita coba blokir konten detik.com dan di bagian action jangan lupa untuk memuat bahwa ketika kita mengakses detik.com itu di dropkan. Kita di sini oke. Nah, ketika sudah muncul di sini kita juga bisa kasih komen, maka bisa dikatakan bahwa konfigurasi kita berhasil. Untuk memastikan bahwa blokir dari detik.com ini berhasil, kita coba di 3 klien masing-masing untuk mengakses detik.com. Coba di yang paling kiri itu Ubuntu dan di yang kanan tuh Windows 7. Nah, bisa dilihat bahwa untuk memuat detik.com memerlukan waktu yang cukup banyak yang artinya bisa jadi bahwa sudah terblokir. Tapi kita coba pastikan dengan mengakses situs lain. Coba kita akses Wikipedia. Nah, untuk yang di Lubuntu sudah ada keterangannya bahwa tenggang waktu tersambung habis, yang berarti konfigurasi kita sudah berhasil untuk di klien Lubuntu. Sedangkan di klien Windows 7, ketika mengakses situs lain itu ternyata bisa. Tapi untuk mengakses situs yang sudah kita blok, yaitu detik.com, masih berupa loading, yang berarti konfigurasi settingan dari kelompok kita sudah berhasil. Selanjutnya, di bagian Winbox, coba kita coba media lain seperti mungkin tempo.com. Nah, settingannya sama, cuma di bagian konten diubah menjadi tempo.com. Nah, untuk memastikan bahwa konfigurasinya berhasil atau tidak, kita coba di masing-masing klien. Kita coba akses tempo.com. Bisa dilihat di masing-masing klien bahwa menunjukkan buffering yang cukup lama. Bahkan di klien Windows 7 sudah diberikan kejelasan bahwa sambungan gagal, yang berarti konfigurasi dari untuk tempo.com sudah berhasil karena ketiga-tiganya klien tidak bisa mengakses website tempo.com. Mungkin itu saja buat yang settingan firewall dan proxy.
Oke, selanjutnya adalah settingan untuk QI atau bandwidth management. Nah, pada percobaan ini kita menerapkan per connection QI atau PCQ dengan menambahkan simple QI sebagai pairnya dan beri nama total bandwidth. Kemudian atur limit bandwidthnya menjadi 2 megabit untuk target download dan target uploadnya. Nah, sini sudah dikonfigurasi sebelumnya. Sini dapat dilihat bahwa namanya total bandwidth, lalu max limitnya itu 2 MB. Lalu tambahkan simple queue dan beri nama sebagai Lubuntu, yang mana ini mengambil target IP-nya itu dari IP address client, yaitu Lubuntunya itu. Lalu atur max limitnya menjadi 2 MB. Kemudian pada bagian advance seperti ini. Ini diambil dari DHCP server pada bagian list. Ini adalah IP-nya Lubuntu. Dan di general max limitnya 2 MB, target upload dan target downloadnya. Lalu pada advance, target upload sama target downloadnya limit at 512 KB. Dan prioritinya dijadikan 8. Lalu sama juga untuk klien satu ini adalah punyanya clone dari Windows 7. Pada general namanya diberi nama klien satu, lalu targetnya dari IP klien satu, yaitu IP-nya cloningan Windows 7. Untuk target upload dan target downloadnya max limitnya di 2 MB. Lalu pada limit add-nya dijadikan 512 KB dan prioritinya kita coba untuk jadikan satu, dimana jika prioritinya semakin kecil maka semakin diprioritaskan. Dan yang terakhir yaitu klien ketiga, kita beri nama klien 2 untuk Windows 7-nya. Settingannya sama juga, di mana target upload dan target downloadnya max limitnya di 2 MB. Dan untuk di advance limit add-nya di 512 KB dan untuk prioritinya jadikan 8. Lalu kita coba langsung kita tes. Ini hasil dari running tadi. Kita coba running lagi. Nah, dapat dilihat di sini downloadnya pada Lubuntu dan Windows 7 itu maksimalnya di 49 sampai 50-an, sedangkan yang di clone Windows 7 itu sampai 1 MB. Karena pada clone Windows 7 tadi prioritasnya kita atur jadi satu, sehingga dia lebih diprioritaskan gitu. Nah, di uploadnya juga sama, clone Windows 7 itu lebih tinggi. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Kita coba atur pada klien satu ini yang clone Windows 7 tadi. Kita coba prioritinya menjadi 8. Jadi sama semua. Kita coba tes ulang. Dari hasil downloadnya itu, tes downloadnya, kita dapat tahu bahwa hasilnya mirip-mirip semua. Jadi setara gitu.
Lalu pada tes uploadnya juga sama, jadi tidak ada yang lebih tinggi banget, nggak ada yang lebih rendah banget. Oke, untuk praktikum kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.